Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 285 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan ya. Jadi alif kalau ada harokatnya ini sebetulnya hamzah. Atau ini kalau diurai adalah hamzah berbaris fathah ketemu dengan alif. Maka bacanya panjang dua harokat. Amanallah. Kemudian ada hukum alif lam ta'rif namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca ya. Dari nun langsung masukkan ke ra atau diidghamkan. Amanar rasul. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris dan kita lihat barisnya itu fathah. Maka ro-nya dibaca ditebalkan dengan cara mengangkat bagian paling belakang dari lidah kita ya, pangkal lidah. Amanar rasul. Su mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris dhammah. Maka huruf sin yang baris dhammah kita panjangkan dua harokat. Amanar rasulu bima. Kemudian di sini ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah pada kata bima, kemudian hamzahnya yang u pada kata unzila. Maka mimnya ini dipanjangkan boleh 4, boleh juga 5 harokat. Bima ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf zai. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar menuju huruf zai sambil ada dengungannya. Jadi enggak jelas tapi unzila. Unzila ilai. Lai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya didahului huruf berbaris fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan. Ilaihi mirra. Kemudian di sini ada idgham bila gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ra. Maka nun sukunnya dileburkan ke ra. Jadi bukan min tapi mir. Tapi tidak perlu ditahan. Jadi masuknya tanpa berdengung. Mirra. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan kita lihat barisnya itu di atas. Maka bacanya tebal dengan cara menaikkan pangkal lidah. Mir rabbihi. Hi mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang diapit dua huruf hidup, ba dan waw. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domir ini kita panjangkan dua harokat. Mir rabbihi wal. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah ya. Karena alif lamnya bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam ini kita baca dengan jelas. Wal mu. Ya, ada hamzah ini yang dibaca hamzahnya ya. Hamzah itu dari segi suara punya sifat namanya syiddah. Jadi ini lebih kerasa di sini kita tekan ke makhraj huruf hamzah ke tenggorokan bawah,
makin gak ada bunyi ya. Kuat. Wal mu'minun. Apabila kita berhenti di sini, hukumnya itu adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun, sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka kalau kita berhenti ini panjangnya boleh 2, boleh juga 4, boleh 6 harokat, asal harus konsisten dalam sekali membaca. Dan kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya tanda waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Kullun, ada izhar halqi, karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka tanwin dhammahnya itu dibunyikan dengan jelas, bunyinya an dan tidak perlu ditahan. Kullun ada mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, maka bacanya panjang 2 harokat. Amana billah, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibacanya tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang ba barisnya kasrah, maka bacanya tipis, billah. Kemudian ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini kita lewat, tidak perlu dibaca ya. Dari bi langsung masukkan ke lam berikutnya. Billah, la mad asli atau mad tabi'i karena ada huruf yang barisnya fathah tegak, maka dibacanya panjang 2 harokat. Billahi wa ada mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, yaitu kata malaikatihi. Maka lamnya ini kita panjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Wa malaikatihi, hi mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup, yaitu huruf ta dan huruf waw. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah ya, waw, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hadomirnya kita panjangkan 2 harokat saja. Wa malaikatihi wa kutubihi, hi juga madsilah qasirah karena hak domir diapit 2 huruf hidup, yaitu huruf ba dan huruf waw. Dan huruf setelahnya bukan hamzah, waw, maka hadomirnya dipanjangkan 2 harokat. Wa kutubihi wa rusulih, waru. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan kita lihat barisnya dhammah, maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Wa rusulih, nah ini ha baris kasrah tegak, kalau berhenti tetap jadi hak sukun ya, lamnya pendek, wa rusuli. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.